A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin fima qulallahi ta'ala anta syadirihi fil muslimin wal muslimat ata'adilu fil rasulillahi tanabiyul mustafa an kumunallahi fil ata'alimu wasirqullahu wa nabisallallahu fa anta mil muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat, yang saya hormati, kepada para saudara sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh selalu luar biasa. Yang patut kita syukur adalah nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semua. Pertama-tama marilah kita aturkan itu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat sehat, ibadah dan segalanya yang Allah berikan kepada kita semua. Selawat beserta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi umat Rasulullah SAW yang menjadi teladan, salah satunya adalah contoh, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah makhluk manusia yang mungkin dikatakan paling sempurna, atau bahkan bisa dikatakan paling sempurna dari segala makhluk atau segala manusia yang ada di muka bumi ini. Rasulullah SAW mengajarkan itu bagaimana kita untuk berbuat baik, bagaimana kita untuk terus punya sikap yang rendah hati, bagaimana kita terus bisa menghormati dan menghargai satu sama lain. Bukankah dikala hayati inna ta'alikumullah ta'ada khalimuhu mal musyarahti fi ta'alimujuhu wa mujidkal hati dikallah. Janganlah kamu di antara satu sama lain, di antara persaudaraan dalam agamamu, untuk menghancurkan ataupun merusak hubungan satu sama lain. Sesungguhnya Allah lah yang tidak menyukai dengan kerusakan. Bagaimana dengan kita yang mau menyukai dengan permusuhan? Bagaimana dengan dirimu yang selalu menyukai dengan permusuhan? Ketika kamu melihat dengan film yang ta'adikumuhu kamu kalah, ketika kamu melihat kesenangan seseorang, kamu merasa diri kamu itu iri, atau merasa dirimu itu kurang, merasa dirimu itu paling terendah, jangan. Ketika kita melihat keberhasilan seseorang, jangan sampai kita melihat seberapa rendahnya diri kita, seakan-akan kita tidak ada harganya, seakan-akan kita tidak punya kemampuan di dalam mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita semua mempunyai sifat baik, bukan sekedar hanya untuk berusaha dan terus berdiam diri, seakan-akan sifat dan hidayah itu sampai kepada kita semua. Tidak. Yang disebut dengan kita, ketika kita terus mau fi mukallafah, ketika terus mau berubah atau merubahkan diri dari sikap yang memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana itu adalah salah satunya adalah fi sukroni kalamafah, yaitu bersihkan dari dirimu itu dari luar. Ketika kamu mau bertobat, itu bersihkan diri kita itu semua dari luar. Contohnya dari apa? Yaitu dari wudu. Nah, ketika kita mau punya perasaan yang buruk, bagaimana kita mengatasi hati yang buruk, hati yang mempunyai perasaan yang buruk? Ketika saya melihat keberhasilan seseorang, seperti halnya saya tidak beraga. Mafaya mufaqibilahiyat ta'ajurukum matakalahif. Seberapa tinggi derajatmu, seberapa tinggi kekayaanmu, ketika kamu tidak mau menyanjung satu bersama lain, kamu merendahkan orang lain, kamu tidak membeda-bedakan orang lain, kamu membedakan orang tersebut si A dan si B, lalu kamu fih qalatil kufar. Janganlah kamu merasa tinggi dari sebagai-bagainya orang-orang yang tertinggi. Nah, mengapa ada istilah bahwasanya di langit ada langit? Ketika kita merasa kita itu paling yang tertinggi dari segala macam ilmu, segala macam harta, segala macam kekuasaan, meskipun kamu penguasa sekalipun, jangan kamu merasa dirimu itu yang terbaik. Jangan kamu merasa kamu itu yang paling sempurna. Engkau hablum minallah juga baik, tapi kalau kita tidak punya rasa yang terbaik di dunia ini, atau memberikan rasa hormat, rasa menghormati, rasa menghargai yang terbaik sesamanya, maka untuk apa kita beribadah kalau sama-samanya itu hangus dengan perilaku buruk kita sendiri? Jadi orang masuk surga itu bukan karena amalnya. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Banyak orang bajingan, banyak orang yang pemabuk malam,
atau banyak orang yang bermaksiat, ketika mereka bertobat kepada Allah, sekali bertobat Allah memaafkan, Allah mengampuni, lalu mereka lebih dahulu memasuki surga daripada engkau yang ahli ibadah. Lalu ketika kita merasa kita yang terbaik dengan ibadah kita, itu sebagaimana kita mengingat kesalahan atau mengingat kekurangan yang kita lakukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ketika kita punya kesalahan yang begitu besar, baik dari segi hati, baik dari segi pikiran, baik dari segi lisan, yang bagaimana kita tidak bisa menjaganya, maka killa syarru tunsur hadka. Mafiyati lillahu mun unsuru. Sebagian dari prega Allah memaafkan dan Allah mengampuni. Sungguhnya jangan kamu berkecil hati untuk sesuatu yang memang bersifat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua harus saudara sekalian, ketika kita meskipun sampeyan, meskipun diri kita semua itu pemaksiat, meskipun diri kita semua itu menjadi orang-orang yang ahli pemaksiat, maksiat yang sangat besar, jangan untuk meninggalkan sholat. Jangan meninggalkan sholat. Karena sekalipun kita pemaksiat, kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk melakukan sholat itu, bagaimana orang tersebut bisa mengurangi sekecil-kecilnya, itu adalah mengurangi, bukan hanya harus tentu berubah belas, tidak, mengurangi kemaksiatan yang kita lakukan kita semua. Jadi semua sekalipun yang kita mau melakukan itu adalah hal yang terbaik, maka itu kita meminta ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan hal buruk, lalu kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua itu sama-sama punya kekurangan, jangan menjadi penguasa ataupun mau merendahkan manusia ataupun tidak pernah memanusiakan manusia yang berhati kejam di antara semua para kerabatnya, para saudaranya, para temannya. Jangan sampai kita punya sifat yang disebut dengan Dukhafiyati, orang-orang yang mempunyai hati yang tidak bisa berubah. Artinya apa? Itu adalah watak. Jangan sampai lisan kita membawa sikap, jangan sampai sikap kita membawa watak, dan jangan sampai watak itu menjadi kebiasaan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga amal-amal yang kita lakukan semoga Allah terima. Dan semoga yang kita lakukan ini bermanfaat bagi dunia dan atau akhirat. Wabillahi khairati fil antahu kum la usyurkum wabillahi taqwa talibun innallaha kana bihi wallahu sa'ih inna syahdaru lin nabihun mustabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.